Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berkesempatan untuk membahas materi pengayaan matematika wajib berdasarkan dari pertanyaan yang saya ajukan di Google Classroom. Kemarin ada siswa yang bertanya tentang bagaimana menyelesaikan soal dengan bab trigonometri dasar, dalam hal ini aturan sinus dan kosinus. Untuk beberapa siswa yang lain yang mengajukan pembahasan untuk turunan, limit maupun integral, maksudnya menghitung turunan menggunakan definisi limit, itu nanti akan kita bahas di kelas karena minggu depan kita sudah masuk ke turunan. Jadi saya flashback dulu untuk yang materi trigonometri dasar. Nanti minggu depan baru kita bahas turunan. Setelah kita bahas di kelas, nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut atau soal lebih lanjut yang bisa dibahas, maka kita bahas di materi pengayaan hari Rabu depan untuk yang bab turunan. Kebetulan kita pas di bab turunan minggu depan. Jadi untuk hari ini kita membahas trigonometri dasar. Trigonometri dasar yang dimaksud adalah trigonometri yang Anda pelajari di kelas 10 semester 2 matematika wajib. Artinya ini benar-benar mulai dari dasar yang merupakan sin, depan per miring, cos, tangen, depan per samping, dengan lawannya kosekan, sekan, dan kotangen. Kemudian juga dimulai dengan sudut-sudut istimewa, sudut 30, 45, 60 derajat, ditambah nanti dengan sudut 0 derajat dan 90 derajat. Jadi ini benar-benar sangat dasar. Materinya sudah pernah Anda dapat, jadi saya semakin sedikit mereview saja. Ini yang perlu dipahami untuk mengerjakan soal trigonometri dasar. Artinya Anda harus hafal untuk trigonometri karena Anda tidak boleh menggunakan kalkulator dan soalnya levelnya sudah analisis, jadi nanti Anda harus menghafal semua rumusnya. Kemudian trigonometri dasar berikutnya yang perlu Anda pahami adalah sudut berelasi, artinya sudut ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 yang positif adalah nilai sinus, kuadran 3 yang positif adalah nilai tangen, dan kuadran 4 adalah cos. Kemudian ada beberapa yang bisa Anda hafalkan sudut berelasi, misalkan 90 min alfa itu sama dengan cos. Ini yang identitasnya dibalik, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen, ataupun sebaliknya nanti. Kemudian sudut berelasi yang lain bisa Anda hafalkan dari matematika peminatan semester 3. Itu yang jumlah dan selisih sudut sebenarnya masih bisa pakai itu hafalannya, jadi tidak terlalu terbebani untuk sekarang. Kemudian ini yang ditanyakan kemarin, kapan memakai aturan sin dan kapan memakai aturan kosinus. Yang perlu Anda tahu, aturan sin adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sin dapat digunakan ketika Anda punya salah satu nilai dari ini. Jadi Anda punya salah satu nilai dari ini. Artinya dalam gambar A dan sin A, berarti nanti ketika ini adalah A dan sin A, berarti Anda harus punya sudut dan sisi di seberangnya. Katakan di sini alfa, berarti di sini harus ada A. Jadi aturan sinus digunakan ketika Anda punya sepasang sudut dan sisi di hadapannya. Untuk bentuk yang seperti ini, katakan kita punya alfa dan beta, sementara yang diketahui B sebelah sini, sebenarnya ini juga bisa dicari. Ini Kita bisa Kak sudut satunya itu dicari dengan 180 dikurangi alfa dan beta. Nanti Anda punya sudut, misalkan di sini, itu maka Anda akan punya sudut dan sisi yang berseberangan di dalamnya. Aturan cos otomatis berarti dipakai ketika Anda tidak punya sudut dan sisi yang berseberangan. Anda lihat di sini, kita punya ketiga sisinya tapi tidak punya salah satu sudutnya. Kita tidak punya sudut ini, sudut yang di atas, dan sudut yang ini. Jadi kita tidak ada sepasang antara sisi dengan sudutnya. Kemudian ini yang dipakai adalah sisi sudut sisi. Jadi
ini A-nya tidak diketahui. Ini untuk mencari A-nya. Yang diketahui adalah sisi, sudut yang diapit, dan sisinya. Jadi kita tidak punya sudut dan sisi yang berseberangan. Itu tidak ada. Jadi aturan sin sekali lagi digunakan ketika kita mempunyai atau diketahui sisi dan sudut yang saling berseberangan. Ketika tidak ada yang saling berseberangan, maka Anda akan menggunakan aturan kosinus. Kemudian untuk hafalannya lebih mudah untuk aturan sinus karena A per sin A, B per sin B, C per sin C. Kalau misalkan aturan kosinus, yang perlu dilihat adalah yang A itu berseberangannya dengan alfa, dia ditaruh di belakang. Kemudian tengahnya itu B kuadrat plus C kuadrat min 2BC itu bisa dibolak-balik. Artinya ketika yang ditanya adalah B kuadrat, maka di sini harus ada cos beta. Di sini berarti sisanya tinggal A kuadrat plus C kuadrat min 2AC. Jadi begitu seterusnya, tinggal nanti diaplikasikan ke segitiga. Kemudian satu lagi konsep trigonometri dasar yang perlu Anda pelajari adalah luas segitiga. Luas segitiga ini sebenarnya pada dasarnya memakai luas yang sama dengan yang di SMP atau jenjang sebelumnya. Artinya luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nanti tingginya diperoleh dari trigonometri karena sekarang Anda punya trigonometri. Dan luas berikutnya adalah ketika Anda tidak punya garis tinggi, Anda hanya punya ketiga sisinya, Anda punya pakai yang diketahui tiga sisinya. S sama dengan luas sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C dengan S adalah setengah keliling. Jadi ini sebenarnya trigonometri dasar di luar fungsi trigonometri, artinya di luar grafik fungsi trigonometri yang perlu Anda pelajari. Ini lebih banyak ke kalkulus, nanti jadinya lebih banyak menghitungnya. Saya sudah sertakan beberapa contoh soal, sekitar 20 nomor di Google Classroom yang sudah Anda download, mungkin sudah bisa dibaca. Kita sama-sama membahas soal yang sudah ada di situ dengan menggunakan beberapa rumus trigonometri dasar yang sudah Anda pelajari dan barusan saya review sedikit. Jadi fokusnya adalah pengertian perbandingan trigonometri yang depan samping, samping miring, depan miring. Kemudian memakai sudut istimewa, memakai sudut berelasi, memakai aturan sin dan kosinus, dan berikutnya adalah luas segitiga. Dari beberapa rumus itu nanti analisisnya mungkin bisa diperoleh agak dalam. Yang nomor 1 ini soalnya nanti saya menyusunnya campur, artinya saya tidak mengurutkan dari soal level mudah ataupun sulit. Saya mengerjakannya, saya menyusun soalnya langsung, saya butuh 20 soal dengan level analisis yang menengah ke atas. Artinya katakan nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan AB 7, BC 5, AC-nya 6. Kemudian untuk mempermudah Anda, silakan menggambar segitiganya dulu. Penempatan ABC-nya bisa sembarang. A, BC, AB-nya 7, BC-nya 5, AC-nya 6. Di sini Anda bisa lihat bahwa tidak ada sisi dan sudut berseberangan yang diketahui, artinya ini nanti memakai aturan cos. Jadi ketika melihat soal atau membaca soal, kemudian mengilustrasikan kepada gambar, Anda bisa lihat bahwa ini memakai aturan sin ataupun aturan cos, dilihat dari Anda punya sisi maupun sudut yang berseberangan atau tidak. Karena untuk aturan sin itu butuh perbandingan yang ada nilainya, A per sin A ataupun B per sin B maupun C per sin C. Pengecohnya adalah di sini yang ditanya nilai sinnya, padahal nanti yang digunakan adalah aturan cos. Kemudian yang ditanya adalah sin BAC, berarti nanti Anda dapatnya dari sini. Kita memakai aturan cos untuk yang soal seperti ini. Aturan cos sekali lagi yang berseberangan ada di depan dan di belakang, artinya nanti 5 kuadrat, berarti di sebelah sini nanti adalah cos sudut BAC. Di dalamnya atau yang di tengah itu terserah, artinya 6 ataupun 7 tidak masalah ketika terbalik. Jadi nanti 6 kuadrat plus 7 kuadrat min 2 dikali 6 dikali 7.
baru kemudian Anda operasikan, nanti diperoleh nilai cos BAC-nya. Kita coba hitung, 25, 36, 49 min 84 cos segitiga sudut BAC. Jadi kemudian ini min 84 cos sudut BAC. Ini kita jumlahkan 25 sama dengan 585. Jadi kemudian nanti hasilnya adalah ini min 60 sama dengan min 84 cos sudut BAC. Kemudian baru Anda bagi ke ruas kiri atau ruas selanjutnya, Anda peroleh nilai cos sudut BAC-nya adalah 60 per 84. Anda bisa menyederhanakan menjadi 5/7 karena dibagi 12. Nilai cos sudah Anda peroleh. Untuk mencari nilai sin berarti nanti Anda memakai perbandingan dasar yang di trigonometri. Anda buat sembarang segitiga siku-siku, tempatkan sudutnya. Nilai cos adalah samping per miring. Berarti nanti sampingnya adalah 5, miringnya 7, diperoleh pakai Pitagoras, nanti 49 dikurangi 25 adalah 24, diakarkan. Jadi nanti nilai sinnya adalah akar 24/7. Akar 24 bisa dilihat sebagai 2 akar 6. Berarti nanti nilai sinnya adalah B. Jadi jangan terkecoh dengan pertanyaannya nilai sin sudut BAC, meskipun yang diketahui adalah ketiga sisinya. Jadi nanti Anda memakai aturan cos untuk menyelesaikannya. Untuk yang level menengah ke atas mungkin ada pengecoh seperti ini, tidak mungkin menggunakan hanya sekali aturan sin atau hanya sekali aturan cos. Untuk soal berikutnya, ini saya ambil dari soal UN, jadi relatif lebih mudah daripada soal SBM atau UTBK. Ini soal cerita, nanti memakai sudut elevasi dan sudut depresi. Kemudian kita lihat ilustrasinya. Andi berada di titik A berjarak 6 akar 3. Berarti A ke B adalah 6 akar 3. Kemudian elevasinya adalah 60 derajat. Jadi di sini adalah 60 derajat. Kemudian dari situ Anda bisa gambar secara terpisah kalau misalkan jadi satu agak membingungkan. Jadi ini adalah 60 derajat. Ini 6 akar 3. Dari sini nanti Anda bisa memperoleh panjang tiang benderanya. Misalkan ini X. Memakai perbandingan dasar di trigonometri, sudutnya di sebelah sini, berarti Anda punya depan dan samping, berarti pakainya adalah tangan 60 sama dengan tangan adalah depan per samping, jadinya X per 6 akar 3. Anda punya tangan 60, sekali lagi untuk trigonometri di SMA adalah hafalan semua, jadi Anda harus hafal, kecuali yang nanti akan kuliah di luar negeri, Anda harus membiasakan pakai kalkulator. Jadi ini adalah akar 3 sama dengan X per 6 akar 3. Diperoleh nanti X-nya adalah 18. Jadi panjang tiang benderanya adalah 18. Kemudian kita beralih ke segitiga berikutnya. Ketika dia akan memasang bendera, tiangnya ini dirobohkan sehingga Anda mempunyai segitiga baru. Dia bergeser ke C, ini B. Di sini ini adalah 2 meter. Jadi sehingga jarak ujung tiang bendera ke titik C adalah 2 meter.
Kemudian ini adalah tiang benderanya, ini 18. Yang ditanya adalah sepersin alfa, dengan alfanya adalah sudut yang dibentuk oleh BP aksen dan BC. Jadi alfanya ada di sini. Anda langsung tahu bahwa sin adalah depan per samping. Jadi nanti sin alfa adalah 2/18 atau 1/9. Jadi nilai sepersinnya tinggal dibalik, 1/nya adalah 9. Jadi Anda bisa tahu levelnya. Ketika ini soal UN sebenarnya hanya pakai depan miring, samping miring, dan seterusnya. Kemudian ini langsung diketahui sin adalah depan per miring, langsung dapat nilai sinnya. Hanya dipersulit sedikit mencari nilai sepersinnya. Ini untuk yang nomor 2. Nomor 3, ini mulai agak ada analisisnya, artinya ketika soalnya semakin sedikit berarti Anda semakin banyak semakin banyak informasi yang harus Anda cari sendiri. Kita mulai dengan tangen alfa sama dengan akar 2 sin beta. Dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip suatu segitiga siku-siku. Artinya alfa plus beta plus sudut siku-sikunya, karena dia adalah segitiga siku-sikunya, itu akan sama dengan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180. Jadi nanti diperoleh alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah sin alfa. Berarti Anda harus mengubah sin betanya dalam sin alfa. Artinya nanti beta sama dengan 90 derajat min alfa. Kemudian karena betanya 90 derajat min alfa, baru kita masukkan ke sini. Diperoleh nanti kita memperoleh persamaan yang dalam bentuk alfa semua atau variabelnya alfa semua. Tangen alfa sama dengan akar 2 sin betanya diganti dengan 90 derajat min alfa. Ini nanti yang agak menjadi beban, artinya akar 2 sin 90 min alfa itu bisa diganti menjadi cos alfa. Ini memakai hafalan di sudut berelasi. Kemudian tangen alfa itu bisa diganti memakai identitas sin alfa per cos alfa. Kemudian dikali silang, cosnya dikali ke kanan, nanti Anda peroleh sin alfa sama dengan akar 2 cos kuadrat alfa. Jadi nanti seperti ini Anda memperoleh persamaan trigonometri, meskipun kelihatannya seperti persamaan trigonometri yang ada di matematika peminatan, tapi sebenarnya ini masih bisa difaktorkan nanti. Jadi ini sin alfa sama dengan akar 2, cos alfanya Anda ganti dengan sin. Memakai identitas sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadrat adalah 1 min sin kuadrat alfa. Baru kemudian kita peroleh nanti akar 2 min akar 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kemudian kita bentuk ke persamaan kuadrat, nanti akar 2 sin kuadrat alfa plus sin alfa min akar 2 sama dengan 0. Jadi yang ruas kanan saya pindah ke kiri, saya pindah untuk mendapatkan persamaan kuadrat baru. Untuk yang seperti ini jangan takut, misalkan Anda memang belum terbiasa untuk pemfaktoran yang ada akarnya, ini sebenarnya masih bisa difaktorkan. Jadi ini pemfaktorannya adalah akar 2 sin, yang sini adalah sin. Kemudian akar 2-nya di sebelah sini, sini 1. Jadi nanti dapat ini plus, ini min, sama dengan 0. Diperoleh nanti jadinya adalah sin alfa sama dengan 1 per akar 2 atau sin alfa sama dengan
min akar 2. Yang min akar 2 tidak mungkin karena akar 2 nilainya lebih dari 1 dan kurang dari min 1 untuk yang min akar 2. Jadi nanti sin alfa yang dipakai adalah 1 per akar 2. Yang ditanya adalah sin kuadrat alfa jadinya adalah 1 per 2. Anda bisa lihat di sini bahwa analisisnya sebenarnya pakai yang dasar, cuman agak diputar-putar. Jadi analisis pertama ini dari segitiga siku-siku, ini memakai identitas, ini memakai sudut berelasi. Kemudian untuk yang seperti ini kelihatannya sedikit rumit, tapi sebenarnya masih bisa difaktorkan. Jadi ketika Anda menghadapi soal dengan level kesulitan menengah ke atas, yang dibutuhkan sebenarnya selain kesiapan materi adalah kesiapan mental menghadapi soal. Artinya ketika pertama kali baca soal, jangan terlalu panik. Dengan persiapan materi Anda yang sudah cukup bagus, saya kira Anda tinggal mengaplikasikan materi yang sudah Anda pelajari. Jadi nanti Anda yakin aja dengan kemampuan Anda nanti tetap mengerjakan. Artinya nggak tahu nanti caranya bisa lebih singkat atau lebih panjang, tapi pasti nanti hasilnya ketemu. Karena untuk soal menengah ke atas dibutuhkan ketelatenan seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 4, pada segitiga lancip ABC, jadi diketahui segitiga lancip ABC. Anda sekali lagi gambar dulu, penempatan ABC-nya boleh sembarang. Panjang sisi AC-nya 4, panjang AB-nya 5, cos B, jadi nanti Anda punya nilai cos di sini, itu adalah 4/5. Anda bisa lihat di sini, ini sebenarnya sedikit ada pengecohnya. Artinya meskipun yang diketahui nilai cos, tapi di sini Anda punya sisi dan sudut yang berseberangan. Jadi nanti Anda bisa menggunakan aturan sin untuk mengerjakan soal ini, karena Anda punya sisi dan sudut yang berseberangan. Jadi untuk menggunakan aturan sin, Anda butuh nilai sinnya. Berarti dari sini Anda buat segitiga siku-siku sebagai ilustrasi, misalkan di sini B-nya. Berarti cos adalah samping per miring, berarti sampingnya 4, miringnya 5, depannya berarti 3, memakai Pitagoras. Anda punya nilai sinnya, sin B-nya adalah 3/5, depan per miring. Jadi agak diputar-putar nanti jadinya. Kemudian aplikasikan ke aturan sin, Anda punya jadinya 4 per sin beta atau sin B sama dengan 5 per sin C. Kemudian nilai sin B-nya Anda dapat 4 per 3/5 sama dengan 5 per sin C. Dengan aritmatika sederhana dibolak-balik putar, jadi nanti diperoleh sin C sama dengan 3/4. Sin C-nya 3/4 Anda sudah dapat. Yang ditanya balik lagi ke cos C, jadi muter lagi. Anda buat segitiga siku-siku lagi, tempatkan sudutnya. Penempatan sudut ini Anda bebas, yang penting adalah depan miring, samping miring, depan sampingnya. Sin adalah depan per miring, berarti nanti ini depannya 3, miringnya 4. Dengan menggunakan Pitagoras, sekali lagi nanti diperoleh ini 16 dikurangi 9, jadinya adalah akar 7 nanti di sini. Jadi cosnya, cos C sama dengan samping per miring akar 7/4. Jadi nanti akar 7/4. Jadi dengan hafalan Anda yang hanya dengan samping miring, aturan sin, aturan cos, soalnya bisa dibuat lebih menantang sedikit dengan diputar-putar. Artinya butuh aturan sin, tapi yang diketahui cos, sudah dapat nilai sinnya, yang ditanyakan cos, bisa diputar seperti itu. Perputarannya menggunakan perbandingan trigonometri yang depan samping, samping miring maupun yang selanjutnya. Kemudian ini
diketahui segitiga PQR dengan PQR-nya ada di dimensi 3. Jadi koordinatnya X, Y, Z. Anda tidak bisa menggambar, tidak tahu mungkin pembuat soalnya sengaja menggunakan dimensi 3 biar Anda menghitung, tidak langsung menggambar di Kartesius. Kita harus cari dulu PQ-nya berapa, QR-nya berapa, dan PR-nya berapa. Menggunakan rumus jarak akar 1 min 3 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat ditambah 1 min 1 kuadrat. Diperoleh nanti PQ-nya adalah di sini 2, 4 ditambah 1 diakarkan akar 5. Kemudian QR-nya Anda peroleh QR berarti 3 min 2 kuadrat adalah 1, 4 min 2 kuadrat adalah 4, sama dengan akar 5 juga. Kemudian PR-nya P dikurangi R, maka akar 1 min 2, 1 ditambah 5 min 2, 3 dikuadratkan adalah 9, jadinya adalah akar 10. Kemudian ini tambah 0 nanti jadinya karena 1 min 1 dia 3 dimensi. Baru kita punya segitiga PQR-nya. PQ-nya adalah akar 5, QR-nya adalah akar 5 juga, PR-nya adalah akar 10. Gambar ini bisa diperbaiki sebenarnya. Kita bisa lihat bahwa PQ dan QR-nya sama, berarti kita bisa ubah gambarnya ke segitiga sama kaki. Jadi nanti di sini adalah Q, ini sama, akar 5, ini P, ini R, ini akar 10. Kalau Anda tidak mengubah ke segitiga sama kaki, Anda harus menggunakan aturan cos sekali lagi karena Anda tidak punya sisi maupun sudut yang berseberangan. Jadi untuk mencari nilai besar sudut PQR, kalau menggunakan aturan cos, berarti nanti adalah 10, karena akar 10 dikuadratkan rumusnya, sama dengan 5 ditambah 5 min 2 kali akar 5 kali akar 5 cos alfa. Jadi nanti diperoleh ini habis 10 min 10 hasilnya 0, cos alfa sama dengan 0. Jadi nanti diperoleh alfanya adalah 90 derajat. Kalau pakai segitiga sama kaki sebenarnya juga sama. Oh, ini pakai Pitagoras nanti jadinya jadi 90. Anda bisa memakai garis tinggi juga boleh. Lebih fleksibel, Anda bisa fleksibel menggunakan hafalan Anda. Kalau menggunakan aturan cos, sekali lagi karena sudutnya sebelah sini dan sisi yang berseberangan di sini, berarti sisi dan sudutnya ada depan belakang, tengahnya terserah. Ini untuk yang nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 adalah segitiga ABC dengan BC-nya 16, AC-nya 10, luasnya 40 akar 3. Anda gambar dulu. A, B, C, BC-nya 16, AC-nya 10, luasnya adalah 40 akar 3. Yang ditanya panjang AB. Karena yang ditanya panjang AB, baik menggunakan aturan sin maupun aturan cos, Anda butuh sudut ini. Sudut C-nya harus dicari dulu. Anda bisa lihat bahwa ini menggunakan luas segitiga. Luas sama dengan setengah kali AB sin C. Dengan posisinya adalah sisi, sudut, sisi. Berarti nanti luasnya adalah 40 akar 3 sama dengan setengah dikali 10 dikali 16 sin C. Dari sini nanti Anda bisa memperoleh nilai sin C-nya. Jadi nanti ini adalah 80, berarti sin C-nya
adalah 40 akar 3 per 80. Berarti nanti sin C-nya adalah setengah akar 3. Dan kebetulan ini sudut istimewa, berarti nanti C-nya Anda bisa peroleh C-nya adalah 60 derajat. Kemudian jadi di sini Anda punya sekarang ini adalah 60 derajat. Kemudian untuk mencari AB-nya menggunakan aturan cos, katakan AB-nya saya buat X kuadrat sama dengan di sini nanti berarti cos 60 derajat. Yang tengah adalah 10 kuadrat plus 16 kuadrat min 10 min 2 kali 10 kali 16. Jadi nanti 100 ditambah 256 min 20 kali 16 cos 60 adalah setengah, ini 160 karena 2 dan cos 60 setengah habis. Berarti nanti diperoleh adalah 196. X-nya adalah 14. Akar 196 adalah 14. Jadi untuk yang level menengah ke atas tidak mungkin langsung selesai dengan sekali langkah. Minimal harus 2 kali langkah nanti diperoleh penyelesaiannya. Untuk nomor 7 saya bahas sekilas saja, mungkin sama caranya dari yang beberapa yang sebelumnya. Yang punya adalah segitiganya, ini tidak ada hurufnya, terserah 5, 6, dan akar 21. Akar 21 adalah sekitar 4, ini adalah 4, berapapun. Berarti yang ditanya adalah nilai sinus sudut terkecil. Sekali lagi ini nanti ada pengecohnya. Anda punya 3 sisi, tapi yang ditanya nilai sinus. Sementara Anda punya nilai 3 sisi, berarti yang dipakai adalah aturan kosinus. Dari aturan kosinus, Anda nanti bisa memperoleh salah satu sudutnya, baru diputar lagi ke sin. Masalahnya sudut terkecil itu bisa diperoleh dari sudut yang berseberangan dengan sisi yang terkecil. Berarti nanti sudut yang sebelah sini Anda masukkan di aturan cos, berarti nanti jadinya adalah akar 21 kuadrat sama dengan, misalkan ini saya kasih sudut X gitu, berarti nanti cos sudut X tengahnya berarti 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 2 dikali 5 dikali 6. Anda di sini nanti memperoleh nilai cos sudut X nya berapa. Kemudian ketika Anda memperoleh nilai cosnya, baru diputar ke sin, karena yang ditanya adalah nilai sinnya. Berarti nanti Anda buat segitiga siku-siku, di sini sudutnya, cos adalah samping per miring, memakai Pitagoras Anda dapat di sininya, nilai ininya dapat, berarti nilai depannya dapat, baru masukkan sin, sudut X-nya adalah depan per miring. Silakan dicoba sendiri, karena ini sama dengan beberapa soal yang sebelumnya. Caranya adalah memakai aturan cos dulu, baru kemudian untuk mendapatkan nilai cosnya, baru kemudian diputar ke sin. Pengecohnya yang ditanyakan sin. Kemudian untuk nomor 8, ini mungkin juga sama, kita lihat saja dulu. Segitiga ABC, AB-nya adalah 2 akar 2, BC-nya adalah 2, sin ABC-nya sepertiga, sin ABC-nya sepertiga. Anda punya nilai sinnya, sementara yang ditanyakan yang di sini. Ini juga pengecohnya sama. Anda tidak punya sisi dan sudut yang berseberangan dalam satu segitiga, berarti Anda tidak bisa memakai aturan sin, Anda harus menggunakan aturan cos. Sementara yang diketahui adalah nilai sinusnya. Berarti nanti sinnya diputar dulu. Sinnya muternya karena itu bukan sudut istimewa, muternya balik ke segitiga. Sin adalah depan per miring 1/3, berarti nanti di sini dapatnya adalah akar 8. Anda dapat nilai cos sudut ABC-nya adalah akar 8/3. Baru dimasukkan ke aturan cos, katakan ini X, berarti nanti X kuadrat digabung
gabungkan dengan cosnya, berarti nanti cos sudut ABC di sini. Tengahnya sekali lagi 2 akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat min 2 kali 2 akar 2 kali 2. Anda tinggal menghitung, nanti dapat nilai X-nya, karena cos sudut ABC-nya nanti tinggal memasukkan, sudah ada nilainya, tinggal dihitung. Jadi tidak bisa langsung dipakai aturan sin atau aturan cosnya. Sekali lagi dilihat dari Anda punya sisi ataupun sudut yang berseberangan itu punya nilainya atau enggak. Ketika enggak ada yang sepasang, berarti nanti pakai aturan cos. Ketika punya yang sepasang, berarti nanti pakai aturan sin. Nomor 9 langsung saja sudah ada gambarnya. Untuk mencari panjang BC, misalkan BC-nya X di sebelah sini, ini memakai aturan sin atau aturan cos. Kita fokus dulu ke segitiga ADC. ADC Anda punya sisi dan sudut yang berseberangan, berarti Anda nanti bisa menggunakan aturan sin untuk mencari AC. Berarti nanti AC per sudut yang berseberangan adalah 30 derajat, sama dengan 10 per sin 45 derajat. Nanti Anda sudah punya nilai AC-nya. Dari proses ini Anda punya nilai AC-nya sama dengan berapa, nanti dapat. Ketika AC-nya dapat, untuk mencari nilai X berarti Anda tidak punya di segitiga ABC, Anda tidak punya sisi dan sudut yang berseberangan. Artinya di sini 60, tapi di sini X, berarti tidak bisa memakai aturan sin. Anda menggunakan aturan cos. Berarti nanti sini adalah X kuadrat, di sebelah sini adalah cos 60 derajat. Tengahnya berarti nanti AC kuadrat ditambah dengan 10 akar 2 kuadrat min 2 dikali AC dikali 10 akar 2. Jadi penggunaan aturan sin ataupun aturan cos di sini langsung digunakan dalam satu soal, meskipun di soal itu ada 2 segitiga. Jadi penggunaannya Anda nanti bisa membedakan kapan menggunakan aturan sin, kapan menggunakan aturan cos. Ini adalah penerapan yang lain untuk mencari luas segi 6 beraturan jika diketahui jari-jarinya. Artinya Anda bisa buat segi 6, katakan saya punya lingkaran, Anda bisa buat segi 6 di dalamnya, misalkan lingkarannya beraturan, ini pusatnya, berarti ini ke sini itu adalah 10, ini ke sini juga 10. Saya hanya mengambil satu juring saja, ini 10, ini 10. Karena ini segi 6 dan sudut dalam satu lingkaran adalah 360. Kalau segi 6 berarti ada 6 segitiga, berarti di sini adalah 60 derajat. Kemudian untuk mencari luas itu posisinya adalah sisi sudut sisi, berarti nanti luas satu segitiga. Luas segitiganya adalah setengah dikali 10 sin 60. Jadi nanti setengah dikali 100 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Anda memperoleh nilainya adalah 25 akar 3 untuk luasnya satu segitiga. Yang ditanya adalah luas segi 6-nya, berarti ini dikali 6. 25 akar 3 dikali 6 hasilnya adalah 150 akar 3. Jadi nanti luasnya seperti ini. Ini tergolong mudah karena hanya satu langkah selesai. Kemudian ini juga sama, ada dua segitiga PQS dan SQR. Sudah ada gambarnya, Anda tinggal memasukkan keterangannya. PS-nya 5, PQ-nya 12. Anda bisa langsung pakai Pythagoras boleh, atau pakai aturan sin cos. Aturan cos boleh, karena ini sisinya di sini. Pakai Pythagoras lebih mudah, ini 13. Kemudian diketahui lagi QR-nya adalah 8. Sudut SQR-nya adalah 150. Di sini adalah 150.
Jadi nanti yang ditanya adalah luas segitiga SPQ, karena itu siku-siku sebenarnya bisa langsung luas segitiga SPQ. Anda bisa peroleh langsung setengah dikali 5 dikali 12 sama dengan 30. Kemudian luas yang SQR, sekali lagi ini adalah sisi, sudut di tengahnya atau diapit, dan sisi, sudut sisi, berarti nanti memakai yang rumus yang setengah 13 dikali 8 dikali sin 150. Jadi nanti ini adalah setengah dikali 13 dikali 8 dikali sin 150 adalah setengah. Berarti ketemu nanti hasilnya adalah ini habis. Ini hasilnya adalah sisa 26. Berarti ditambahkan hasilnya adalah 56. Ini untuk yang nomor 11. Kemudian nomor 12 sekarang dibalik. Yang diketahui bukan dibalik, artinya yang ditanya yang beda, yang ditanya kelilingnya. Segi 8 beraturan. Sekali lagi nanti saya gambar lingkaran. Di sini ada segi 8. Saya langsung ambil satu segitiga saja. Satu segitiga dengan sudut ininya adalah 360 dibagi 8 sudut pusatnya. Berarti 360 dibagi 8 adalah 45. Berarti sudut pusatnya adalah 45 derajat. Di sebelah sini adalah jari-jari 6, di atas juga jari-jari 6. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi ditanya luas, maka Anda harus mencari luas segitiganya. Kalau yang ini ditanya kelilingnya, berarti nanti Anda harus mencari sisi luarnya, baru nanti dikali dengan 8 karena dia adalah segi 8. Karena yang ditanya adalah panjang sisi luarnya, berarti nanti misalkan di sini X, saya misalkan X, ini memakai aturan cos sekali lagi karena tidak ada sisi dan sudut yang berseberangan, tidak diketahui nilainya. Berarti nanti X kuadrat sebelah sini adalah cos 45 derajat. Jadi cos 45 derajat. Yang tengah sekali lagi bebas. Anda bisa menggunakan 6 atau 6 atas atau 6 bawah. Kalau misalkan bilangannya beda, berarti 6 kuadrat plus 6 kuadrat min 2 dikali 6 dikali 6. Anda nanti memperoleh nilai X-nya berapa. Kemudian untuk mencari kelilingnya berarti adalah 8X, karena dia dikali 8, dia nilainya adalah segi 6. Itu untuk yang nomor 12. Silakan coba nanti menghitungnya. Saya lanjut dulu karena beberapa analisisnya agak dalam di bawah. Kemudian ini adalah segitiga ABC. AB-nya 1, BC-nya 2, AC-nya K. Dengan cos alfanya adalah 7/8. Ini levelnya sudah analisanya cukup dalam. Anda gambar dulu segitiganya untuk mempermudah. A, B, C, AB-nya 1, BC-nya 2, AC-nya nilainya K. Kemudian ACB-nya adalah alfa. Di sini adalah alfa. Sekali lagi nanti ini menggunakan aturan cos, karena Anda tidak menggunakan aturan cos, karena meskipun Anda punya nilai 1 dan cos alfanya, tapi K dan ininya tidak ada. Jadi kita tidak bisa memakai aturan sin, karena fokus kita di K dan kita tidak punya nilai sin B-nya. Kalau memakai aturan sin nanti terlalu banyak variabelnya. Jadi menggunakan aturan cos saja biar nanti variabelnya hanya tersisa K. Kita masukkan ke aturan cos, berarti nanti 1 kuadrat, sebelah sini adalah cos alfa. Tengahnya berarti nanti dapatnya adalah K kuadrat ditambah 2 kuadrat min 2 dikali K dikali 2. Itu memakai aturan cos.
Baru kemudian kita operasikan untuk mencari nilai cos alfa. Kita butuh nilai cos alfa untuk melakukan substitusi di pertidaksamaan itu. Berarti nanti ini jadinya adalah K kuadrat plus 3 sama dengan 4K dikali cos alfa. Jadi nanti cos alfanya Anda peroleh K kuadrat plus 3 per 4K. Anda punya persamaan cos dalam variabel K, baru disubstitusi dengan akar 7/8. Berarti nilai K kuadrat plus 3 per 4K kurang dari 7/8. Berarti nanti Anda menggunakan pertidaksamaan yang Anda pelajari di mat wajib semester 1. 7/8-nya pindah dulu ke kiri. K kuadrat plus 3 per 4K min 7/8 kurang dari sama dengan 0. Disamakan penyebutnya, ini jadinya adalah 8K. Berarti nanti di sini dikali 2, 2K kuadrat plus 6 min yang di sini dikali K adalah 7K kurang dari 0. Anda sudah belajar di matematika wajib semester 1 untuk pertidaksamaan rasional seperti ini. Berarti difaktorkan atas dan bawahnya. Yang atas difaktorkan nanti dapatnya adalah saya taruh di sini aja, 2K kuadrat berarti posisinya 2K sama K. 6 saya peroleh dari 2 dikali 3, ini min semua, per 8K kurang dari 0. Berarti nanti Anda peroleh nilai K-nya dari sini adalah K sama dengan 3/2. Dari sini K-nya adalah sama dengan 2. Yang bawah K-nya sama dengan 0. Kemudian dilakukan uji titik. Dan ini tidak ada sama dengan, berarti dia bolong. 0. Kemudian 3/2 sama 2. Dilakukan uji titik. Misalkan dimasukkan min 100, misalkan di sini min jadinya min plus. Yang ditanya adalah kurang dari 0, berarti yang sebelah sini dan yang ini. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah K merupakan sisi segitiga, berarti dia tidak mungkin negatif, berarti sebelah sini dia nilainya tidak mungkin karena K merupakan sisi segitiga, berarti harus positif. Berarti jawabannya adalah yang ini, berarti K lebih dari 3/2 kurang dari 2. Lebih dari 3/2 kurang dari 2. Ini analisisnya lumayan panjang, hanya pakai aturan cos, cuman dimasukkan ke pertidaksamaan. Berarti nanti ini adalah melibatkan pertidaksamaan yang Anda pelajari di bab yang lain selain trigonometri. Kemudian untuk nomor 14, diketahui segitiga ABC, sudut A-nya alfa, sudut B-nya 90 dan sudut C-nya gamma. Berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. A dan B-nya terserah, A dan C-nya terserah. Berarti ini alfa, ini gamma. Cos alfa sama dengan X. Ini nanti digunakan untuk mencari nilainya. Sekali lagi semakin sedikit informasi di soal, berarti Anda harus mencari lebih banyak untuk menyelesaikannya. Saya mulai dari mencari kesamaan alfa dengan gamanya. Karena ini ada di satu segitiga karena alfa gamma merupakan sudut dalam segitiga, berarti nanti alfa ditambah gamma ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Karena sudut satu segitiga adalah 180, Anda peroleh berarti alfa ditambah gamma sama dengan 90 derajat.
Kemudian yang Anda punya adalah cos alfa. Berarti nanti Anda harus mengubah gamanya dalam bentuk alfa, 90 min alfa. Jadi nanti ketika masuk ke cos alfa plus 2 gamma ini, nanti Anda sudah tinggal hanya ada satu variabel alfa. Sekarang kita coba cos alfa min 2, gamanya langsung saya substitusi 90 min alfa. Ini akan sama dengan cos alfa min 180 plus 90, ini 2 alfa. Oh, ini plus, sorry. Berarti ini nanti jadi min. Ini jadi min. Berarti nanti Anda punya cos 180 min alfa. Sampai sini cos 180 min alfa itu adalah cos di kuadran 2, berarti sama dengan min cos alfa. Hasilnya adalah min X. Oh, tidak ada di pilihannya, berarti ini min X harusnya. Jawabannya adalah B. Jadi semakin sedikit informasi yang di soal, berarti Anda harus mencari sendiri. Di sini informasi yang dipakai adalah ini sudut 1 segitiga 180. Kemudian dimanipulasi karena Anda butuh alfa dan gamma dalam satu variabel dan yang punya adalah alfa, berarti gammanya harus diubah ke alfa. Anda harus cari hubungan alfa dengan gammanya. Dioperasikan, Anda peroleh cos 180 min alfa. Kemudian memakai hafalan di sudut berelasi, ini akan sama dengan min cos alfa sama dengan min X. Jadi Anda bisa kelihatan level soalnya dia sudah sedikit berbeda. Kemudian nomor 15, sin A sama dengan akar 2PQ dan tan A adalah akar 2PQ per P min Q. Dari sini kita mulai dengan tangan A dulu. Tangan diubah menjadi sin A per cos A. Akar 2PQ-nya saya masukkan sin A per P min Q. Jadi akar 2PQ-nya saya langsung substitusi sin A. Ketika dikali silang, diperoleh nanti cos A. Yang sebelah sini adalah P min Q. Karena sin sama sinnya boleh dicoret, nanti sinnya pindah ke sana juga bisa dicoret. Kemudian karena kita butuhnya kuadrat, berarti kita kuadratkan kedua ruas, didapat P min Q kuadrat sama dengan cos kuadrat A. Jadi P min Q ketika dikuadratkan adalah P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan cos kuadrat A. Yang kita butuhkan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan cos kuadrat A plus 2PQ. Sampai sini cos kuadrat A plus 2PQ, 2PQ-nya Anda bisa lihat di sini. Ketika kedua ruas dikuadratkan, berarti ketika dikuadratkan di sini adalah sin kuadrat A, Anda punya akarnya hilang jadi 2PQ. Jadi di sini nanti hasilnya adalah cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, memakai identitas, dia hasilnya 1. Jadi pada pertama kali baca soal seperti ini ada PQ dan semacamnya, P kuadrat, Q kuadrat, sementara pilihannya merupakan hanya jawaban, hanya angka, hanya bilangan min 1, 0, 1/4, setengah, dan 1.
jangan terlebih dahulu panik, artinya gunakan semua persiapan Anda, tangan diubah sin per cos, kali silang biasa. Dari sini P min Q sama dengan cos A, karena butuhnya kuadrat, berarti kuadratkan kedua ruas. Anda sudah belajar semuanya. Mungkin nanti yang agak tidak kelihatan di sini, di situ adalah akar, tinggal dikuadratkan, dia hasilnya 1. Jadi levelnya sudah mulai agak naik. Kemudian ini juga sama. Anda punya sin theta plus cos theta sama dengan setengah sin kubik theta plus cos kubik theta, nilainya Anda yang harus tentukan. Sebenarnya ini bisa diubah, sin plus cos ini bisa diubah pakai K cos theta min gamma atau K cos yang di matematika peminatan. Tapi di sini karena kita fokus di mat wajib, saya coba menggunakan yang di matematika wajib. Jadi sin theta plus cos theta sama dengan 1/3. Kita kuadratkan kedua ruas karena kita nanti butuh, atau langsung boleh sebenarnya di pangkat 3. Anda punya misalkan A plus B pangkat 3 dengan ekspansi binomial, atau yang sudah Anda pelajari dipakai segitiga Pascal. Berarti nanti A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Berarti nanti ketika ini dipangkatkan 3, jadi nanti Anda punyanya adalah sin pangkat 3 theta plus 3, ini saya sederhanakan dulu aja biar lebih mudah, plus 3AB dikali dengan A plus B ditambah B pangkat 3. Berarti nanti di sini Anda punya 3 dikali sin theta cos theta dikali lagi dengan sin theta plus cos theta plus cos pangkat 3 theta sama dengan 1/27. Jadi dipangkatkan 3 kedua ruas. Nilai ini Anda sudah dapat. Jadi nilai sin theta plus cos theta Anda sudah dapat. Yang ditanya adalah sin pangkat 3 sama cos pangkat 3. Berarti untuk mendapatkan nilai sin theta cos theta ini dikuadratkan. Berarti nanti dikuadratkan Anda peroleh sin kuadrat theta plus 2 sin theta cos theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1/9 karena dikuadratkan. Anda bisa lihat nilai ini, sin kuadrat plus cos kuadrat adalah 1 plus 2 sin theta cos theta sama dengan 1/9. Berarti nanti sin theta cos theta-nya Anda bisa peroleh 1/9 dikurangi 1 adalah min 8/9, dibagi 2 nanti dapatnya adalah min 4/9. 1/9 kurang 1 min 8/9 dibagi 2, ya min 4/9. Jadi nanti Anda tinggal substitusi semua. Sin pangkat 3 theta sama dengan 3 dikali dengan min 4/9 dikali lagi dengan sin theta plus cos theta-nya adalah 1/3 ditambah cos pangkat 3 theta-nya 1/27. Baru nanti dipindah ruas ke kanan semua. Ini plus. Jadi nanti ini habis. Anda peroleh sin pangkat 3 theta plus cos pangkat 3 theta
sama dengan 1/27. 4/9 nya pindah ruas jadi plus 4/9. Hasilnya adalah ini per 27 kali 3 12, 13/2 bentar, 11/27 berarti ini plus min 13/27. Mungkin saya ada salah hitung. Jika ada salah hitung silakan komentar, enggak apa-apa, nanti dibetulkan di akhir. Yang jelas caranya nanti seperti ini. Kalau ada salah hitung nanti dikoreksi belakang. Jadi ini menggunakan ekspansi binomial A plus B pangkat 3. Kemudian juga yang ini adalah A plus B kuadrat untuk memperoleh sin cosnya. Disubstitusi semua, Anda nanti memperoleh nilai sin pangkat 3 cos pangkat 3 nya. Level UTBK nya atau SBM nya kira-kira seperti itu. Kemudian ini nomor 17 ABC. ABC nya panjang sisi AC nya adalah B, panjang sisi BC nya adalah A plus B nya 12, sudut A sebesar 60, sudut B nya 30 derajat. Berarti nanti Anda punya hubungan yang ini, A plus B sama dengan 12. Dan ini juga menggunakan aturan sin. Artinya B per sin 30 sama dengan A per sin 60. Berarti nanti B per setengah sama dengan A per setengah akar 3. Setengahnya boleh saya coret. Berarti nanti Anda punya hubungan adalah A itu sama dengan akar 3B. Baru dimasukkan ke A plus B nya. Berarti nanti akar 3B plus B sama dengan 12. B nya saya keluarkan. Akar 3 plus 1 sama dengan 12. B nya nanti diperoleh 12 per akar 3 plus 1. Panjang sisi AB nanti ketika sudah dapat nilai B nya, Anda bisa tahu di sini 60, di sini 30, berarti di sini pasti 90 karena sudut dalam satu segitiga adalah 180. Berarti nanti Anda peroleh perbandingannya B per sin 30 derajat sama dengan AB per sin 90. Jadi nanti silakan dihitung B-nya menggunakan yang sudah Anda temukan di sini. Kemudian sin 90 adalah 1. Berarti nanti di sini langsung diperoleh AB-nya adalah 12 per 2 kali akar 3 plus 1 sama dengan 6 per akar 3 plus 1. Karena belum ada di pilihannya, berarti nanti Anda rasionalkan dikali dengan akar 3 min 1, akar 3 min 1. Oh sebentar, ini ada yang salah di sini. Sin 30 setengah, berarti ini nanti jadinya 24, dia masuknya di atas. Hasilnya adalah 24, yang bawah adalah 2 kali akar 3 min 1, berarti nanti diperoleh 12 akar 3 min 12. Anda peroleh jawabannya yang B. Jadi levelnya sudah mulai agak naik sebutannya. 3 soal lagi. Dan ini soal-soal yang lumayan sulit, informasinya sedikit. Cos X sama dengan 2 sin X. Yang ditanya adalah nilai sin X dikali cos X. Anda pasti agak bingung pertama baca soal ini dibawa kemana. Lebih mudah ketika ini dibuat ke cos X per sin X.
sama dengan 2. Dan cos X per sin X adalah kotangen X sama dengan 2. Karena Anda tidak menggunakan kalkulator, gunakan segitiga siku-siku. Kita balik ke cara basic. Misalkan ini sudut X-nya. Kotangen adalah lawan dari tangen. Tangen adalah depan per samping, berarti kotangen adalah samping per depan. 2 adalah bisa ditulis 2 per 1, berarti sampingnya 2, ininya 1. Dengan Pitagoras, Anda punya nilai miringnya adalah akar 5. Dimasukkan ke sin X dikali cos X. Sin X-nya adalah 1 per akar 5, dikali cos X-nya 2 per akar 5. Diperoleh nilainya 2 per 5. Jadi jangan terlalu panik ketika mendapatkan soal yang tidak terlalu banyak informasinya. Nomor 19 dan 20 sengaja saya masukkan waktu saya baca untuk matematika wajib. Soal-soal seperti ini, sistem persamaan tapi yang menggunakan trigonometri, sempat keluar di UTBK 2 tahun yang lalu, yang cukup membuat agak panik karena belum pernah mengerjakan sistem persamaan yang menggunakan trigonometri dan terpacu dengan atau ada nilai maksimum, pasti pemikirannya sudah ada turunannya, jadi agak bingung ketika pertama baca soal. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai menggunakan matematika dasar dan sedikit hafalan dari matematika peminatan yang rumus jumlah dan selisih sudut. Artinya kita mulai dari X sama dengan sin alfa min sin beta, Y-nya cos alfa plus cos beta. Kita butuh plus, berarti ini dijumlahkan saja langsung, tidak apa. X plus Y sama dengan sin alfa plus cos alfa min sin beta plus cos beta. Kemudian butuhnya adalah dikuadratkan. Berarti dikuadratkan kedua ruas X plus Y kuadrat. Atau kalau mau lebih sederhana, kita bentuk di sini dulu. X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Karena kita hanya butuh X kuadrat dan Y kuadratnya, berarti nanti X kuadrat min plus Y kuadrat itu akan sama dengan X plus Y kuadrat min plus 2XY. Jadi nanti dimasukkan di sini, nanti jadinya Anda bisa langsung, yang ditanya adalah X plus Y-nya, berarti nanti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sin alfa plus cos alfa min sin beta plus cos beta ditambah 2 dikali sin alfa min sin beta, karena 2XY diperoleh dari yang awal, cos alfa plus cos beta. Jadi nanti dengan mengoperasikan ini nanti Anda peroleh ini dikuadratkan, karena ada peroleh dari X plus Y kuadrat. Kalau mau kuadratkan lebih enak ketika ininya dimisalkan, sin alfa cos alfa, sin beta cos betanya disendirikan. Berarti ini di sini begini. Kalau ini dikurung, berarti di sini jadi min. Biar nanti ketika dikalikan masuk, dia tetap jadi plus. Ketika dikuadratkan, berarti nanti di sini dapatnya adalah sin
alfa plus cos alfa kuadrat min 2 dikali sin alfa cos alfa sin beta. Oh, ini tetap gitu aja berarti. Sebentar. Ini saya dari sini. Biar kelihatan langsung hilang. Ini tetap saya pakai sin alfa min sin beta ditambah cos alfa plus cos beta. Biar penulisannya nggak terlalu membingungkan, nanti jadinya bisa langsung dikurangi dengan yang sana. Sin alfa min sin beta ditambah dengan cos alfa plus cos beta dikuadratkan, nanti jadinya ini agak panjang. Jadinya adalah sin alfa min sin beta kuadrat min plus 2. Oh, ini plus. Ini jadi min. Ini jadi min. Di sini jadinya min. Nah, di sini Anda bisa peroleh nanti nilainya 2 atau bentar, sin alfa min sin beta. Yang tengah ini nanti jadinya hilang dengan yang ini, ditambah dengan cos alfa plus cos beta kuadrat. Ini adalah x plus y kuadrat, ini x-nya, ini y-nya. Kita jabarkan. Ini saya hapus dulu. Kita jabarkan bentuknya, jadinya nanti adalah sin alfa kuadrat ditambah dikurangi, jadi sin kuadrat min sin kuadrat min 2 sin alfa sin beta plus sin kuadrat beta. Yang bentuk ini dikuadratkan adalah cos alfa, ini di plus kuadrat plus 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta. Ini nilainya 1 ditambah 1 yang dari sini ditambah 2 dikali cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Anda bisa punya nanti di sini adalah nilainya 2 ditambah 2. Bentuk ini bisa diubah menjadi cos alfa plus beta. Dia bernilai maksimum ketika nilai cosnya sama dengan 1, berarti dia bernilai maksimumnya adalah 4. Hanya begitu saja sebenarnya. Atau cara yang lebih sederhana, x-nya langsung dikuadratkan dari sini, berarti ini kuadrat, y-nya dikuadratkan, ini kuadrat, diperoleh nanti langsung ke sini, dibuat lebih panjang,
nanti dapat nilai maksimum adalah nilai cos, dia bernilai maksimum ketika antara 1 min 1. Berarti yang maksimum adalah ketika 1 tinggal dimasukkan, jadinya adalah 2 plus 2, hasilnya adalah 4. Untuk yang nomor 20 bisa dicoba. Sama nanti caranya sama, cuman itu ada akar 3-nya. Nanti ketemu nilai maksimumnya berapa, tinggal nanti ditambahkan A plus B-nya berapa. Untuk sesi hari ini mungkin saya cukupkan sekian, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Untuk yang nomor 20 sambil nunggu yang tanya, x kuadrat berarti nanti sin kuadrat alfa plus akar 3 sin beta kuadrat ditambah y kuadratnya, berarti nanti tinggal masukkan aja cos alfa ditambah akar 3 cos beta dikuadratkan. Jadi nanti Anda punya sin kuadrat theta plus 2 akar 3 sin alfa sin beta plus ini 3 sin kuadrat beta, yang cosnya dikuadratkan maka ada cos kuadrat alfa min 2 akar 3 ini plus cos alfa cos beta plus 3 cos kuadrat beta. Cos kuadrat beta. Anda bisa lihat bahwa sin alfa plus cos alfa adalah 1, 3 sin kuadrat beta plus 3 cos kuadrat beta adalah 3, ditambah 2 akar 3-nya dikeluarkan, berarti nanti 2 akar 3 dikali sin alfa sin beta plus cos alfa cos beta. Bentuk ini nanti hasilnya adalah 4 ditambah 2 akar 3 dari cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta, itu adalah jadinya min, sebentar, ada yang salah sebenarnya soalnya. Ini harus min. Berarti ini min. Ini jadi min. Ini jadi min. Oke. Ini seharusnya min. Di sini min, di sini min, di sini min, di sini adalah cos alfa plus beta. Jadi dia bernilai maksimum ketika nilai cosnya adalah 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 4 plus 2 akar 3. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Jadi A-nya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini untuk yang nomor 20. Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Jika masih belum ada sampai sekarang,
Silakan langsung WA, enggak apa-apa. Nanti saya tuliskan caranya secara lebih lengkap. Untuk sesi sekarang mungkin bisa diakhiri karena sudah 2:30. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Ilmunya dan tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.